Hari-hari ini, dunia tidak lagi bisa berpura-pura tenang. Langit di atas Timur Tengah memancarkan kilatan murka. Suara ledakan mengguncang dari Natanz hingga Isfahan. Rudal beterbangan, siren meraung, kota-kota tidak tidur. Amerika sudah bergerak, Israel tidak lagi memberi peringatan. Dan Iran sedang menggali lubangnya sendiri. Mereka pikir ini panggung kejayaan Islam. Mereka pikir sejarah akan mencatat mereka sebagai pahlawan akhir zaman. Padahal mereka sedang mengulang dosa, mengulangi kesombongan kerajaan-kerajaan lama, dari Babel sampai Persia kuno, yang mencoba melawan umat Tuhan, tapi akhirnya menjadi abu dalam ingatan sejarah. Dan inilah 3 kesalahan fatal Iran, yang bukan hanya membawa mereka pada kehancuran geopolitik, tapi juga pada penghakiman surgawi. Kesalahan pertama, menciptakan jihad. Surga palsunya berisi bidadari, bukan kekudusan. Iran bukan hanya membangun senjata, mereka membangun teologi kebencian. Mereka ciptakan mitos palsu tentang jihad, seolah-olah membunuh dalam nama Allah adalah tiket cepat menuju surga. Dan apa surga yang mereka janjikan? Surga penuh nafsu, surga bidadari, surga seks. Bukan surga yang penuh kemuliaan Tuhan. Bukan surga yang dipenuhi nyanyian kudus para malaikat. Tapi surga rekaan yang menjanjikan tubuh wanita sebagai hadiah kekal. Mereka mengira beribadah, tapi sebenarnya menyembah hawa nafsu mereka sendiri. Bandingkan dengan Filipi pasal 3 ayat 19. Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah tragedi Iran. Anak-anak mudanya diajarkan bahwa membinasakan orang Yahudi atau pengikut Kristus adalah kemuliaan. Bahwa meledakkan diri adalah bentuk penyucian. Bahwa melenyapkan adalah jalan menuju kenikmatan surgawi. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dijebak oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Teologi mereka busuk. Kitab suci mereka telah diselewengkan, dan mereka mengira bahwa melenyapkan Yahudi atau pengikut Kristus adalah persembahan. Padahal yang Allah minta adalah hati yang bertobat, bukan tubuh yang meledak. Tuhan tidak berdiam di dalam surga yang dibangun oleh tangan manusia, dan Dia tidak berkenan pada darah sesama manusia sebagai ibadah. Bandingkan dengan Yesaya pasal 1 ayat 15. Sekalipun kamu berdoa banyak, aku tidak akan mendengarkan, tanganmu penuh dengan darah. Anak-anak muda Iran tidak dibawa mendekat pada Allah yang kudus. Mereka diseret menuju surga seks yang dijanjikan oleh imam-imam tua yang haus kekuasaan. Mereka dijadikan martir oleh mimbar-mimbar dusta yang menjual neraka sebagai jalan pintas menuju kenikmatan kekal. Inilah kesalahan besar itu. Mereka mengira jihad membuka surga, padahal jihad mereka sedang membuka pintu neraka. Kesalahan kedua, mengganti Tuhan yang benar dengan ilusi keagamaan. Dosa Iran yang paling besar, bukan senjata mereka, bukan rudal mereka, bukan ancaman mereka, tapi siapa yang mereka sembah. Mereka menolak Mesias, mereka menyangkal anak Allah. Dan mereka memilih nabi palsu yang membawa sistem kepercayaan yang menolak Israel, menolak Injil, dan menolak kebenaran yang sejati. Sebab akan muncul nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat untuk menyesatkan, jika mungkin, orang-orang pilihan. Markus pasal 13 ayat 22. Iran telah membangun sistem rohani yang menolak anak domba Allah. Dan siapapun yang menolak anak itu tidak akan memiliki bapa. Itu bukan dogma. Itu bukan sekadar pendapat agama. Itu adalah hukum kerajaan surga. Iran adalah contoh nyata dari bangsa yang menggantikan kebenaran dengan kebohongan rohani. Mereka mendirikan hukum syariah, tapi menolak Injil. Mereka menghormati tulisan-tulisan lama, tapi menyangkal salib. Mereka mengumandangkan nama Tuhan, tapi memerangi umat pilihannya. Ini bukan sekadar kesesatan, ini adalah penghinaan langsung terhadap tahta Allah. Dan Alkitab sudah jelas, tidak seorang pun yang menyangkal anak memiliki bapa.
Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Mereka menukar kasih karunia dengan fanatisme. Mereka menggantikan Injil dengan ideologi. Dan mereka berpikir sedang membela Tuhan, padahal mereka sedang menyakiti hatinya, menghujat anaknya, dan mempersiapkan dirinya untuk dibinasakan dalam murka yang kekal. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma pasal 1 ayat 18. Dan karena itu, Iran bukan hanya musuh politik Israel. Mereka sedang berdiri sebagai musuh salib itu sendiri. Dan siapapun yang menjadi musuh salib akan dilawan langsung oleh anak domba yang akan datang sebagai singa dari Yehuda. Kesalahan ketiga, menyentuh apple of God's eye. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Iran tidak sedang berperang melawan bangsa biasa. Mereka tidak sedang menyerang sekadar wilayah di peta. Mereka sedang mengangkat tangan mereka melawan Yerusalem. Aku telah memilih dan menguduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 16. Tapi apa kata Iran? Ali Khamenei, sang pemimpin tertinggi, dengan bibir penuh racun dan kebencian, berkata, kami akan membebaskan Al-Quds, kami akan menghapus Israel dari peta. Kata-kata itu terdengar lantang, tapi dari mulut manusia yang tidak tahu bahwa ia sedang menyentuh biji mata Tuhan. Iran sudah menjamahnya, Iran sudah mengancamnya, Iran sudah memanggil bala tentaranya untuk berdiri di sekelilingnya. Ketika kamu menjamah Yerusalem, kamu sedang mencolok mata Tuhan sendiri. Dan siapa yang bisa menantang mata Tuhan dan tetap hidup? Sebab Tuhan akan bangkit seperti di Gunung Prasim, ia akan murka seperti di lembah Gibeon untuk melakukan pekerjaannya, pekerjaan yang aneh itu, dan untuk melaksanakan tindakannya, tindakan yang luar biasa itu. Yesaya pasal 28 ayat 21. Iran bukan bangsa pertama yang mengangkat tangan ke Yerusalem. Sudah banyak yang mencobanya. Babel pernah mencobanya, dan jadi debu. Roma pernah mencobanya, dan jadi reruntuhan. Adolf Hitler mencobanya, dan dikutuk sejarah. Sekarang Iran mencobanya, dan nasibnya tidak akan berbeda. Murka yang akan datang atas mereka bukan murka Amerika. Bukan sekadar respons militer Israel, tapi murka dari takhta surgawi yang membela umat pilihannya dengan api dan gempa. Dan murka itu tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa dinego, tidak bisa ditunda. Sebab Tuhan semesta alam telah berfirman, dengan kemuliaan ia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Zakharia pasal 2 ayat 8. Setiap bangsa yang mencoba menyentuh Yerusalem akan mendapati dirinya berhadapan dengan bukan hanya satu negara, tetapi dengan pemilik surga dan bumi yang berdiam di tengah kota itu. Dan itulah kesalahan ketiga Iran. Berani menyentuh milik Allah dan berpikir mereka akan tetap aman. Mereka sedang menyalakan murka surgawi yang tidak akan padam hingga kehormatan Tuhan dipulihkan. Dan Yerusalem berdiri kembali, bukan sebagai pusat konflik, tetapi sebagai tahta raja segala raja. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami,
Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari, terkasih di dalam Kristus. Setelah kita merenungkan bersama 3 kesalahan fatal Iran, marilah kita melihat lebih dalam. Apa artinya semua ini bagi kita? Apakah ini hanya tentang Iran, tentang Teheran, tentang Yerusalem? Tidak, ini juga tentang kita. Tentang dunia, tentang umat manusia yang terus mengulang dosa lama, tapi mengharap hasil yang baru. Hari-hari ini, suara Tuhan tidak bergema melalui langit yang cerah, tetapi melalui langit yang terbakar. Melalui siren yang meraung, melalui ledakan yang menggetarkan bumi. Suara Tuhan tidak lagi berbisik, tapi menggelegar. Ia sedang menegur bangsa-bangsa. Ia sedang membangunkan gerejanya. Dan ia sedang mengguncang segalanya yang dapat diguncangkan, supaya hanya yang tak tergoncangkan yang tinggal. Satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Ibrani pasal 12 ayat 26. Apa yang sedang terjadi di Iran, Israel, dan seluruh Timur Tengah? Ini adalah panggilan pertobatan global. Tuhan sedang membuka lembaran akhir zaman, satu demi satu, dan siapa yang tidak berjaga-jaga akan tertidur di tengah badai. Dan kepada Indonesia, jangan kau bersorak saat Zion dikepung. Jangan kau ikut-ikutan menghina Israel karena tekanan politik dunia. Jangan kau pikir Tuhan butuh mayoritas. Tuhan hanya butuh satu bangsa kecil yang mengandalkan namanya. Dan dari situ ia mengguncang seluruh dunia. Berbahagialah orang yang memberkati engkau, hai Israel, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Bilangan pasal 24 ayat 9. Jika Iran bisa salah memilih jalan, jika bangsa besar bisa dibutakan oleh keagamaan palsu, apakah engkau mengira engkau aman? Apakah engkau pikir kebaktian minggu tanpa pertobatan cukup menyenangkan hati Tuhan? Engkau bisa menyanyikan lagu rohani, engkau bisa mengutip ayat, tapi jika hatimu tidak tunduk kepada salib Kristus, engkau sama saja seperti imam-imam tua di Teheran yang berbicara tentang Tuhan, tapi tidak mengenal Dia. Bangun dan lihat. Kita sedang berada di ambang pergeseran terbesar dalam sejarah manusia. Persiapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ia tidak akan datang sebagai anak domba. Ia akan datang sebagai singa dari Yehuda. Bersamanya akan ada pedang, dan ia akan memisahkan yang tulus dari yang pura-pura. Ia akan mengadili bukan hanya Iran, tapi seluruh bangsa, termasuk bangsa ini, Indonesia. Dan engkau, hai anak-anak Tuhan, apakah engkau siap jika hari ini langit terbelah? Apakah engkau siap jika hari ini Tuhan Yesus memanggilmu? Sebab waktunya telah tiba untuk penghakiman dimulai, dan itu dimulai dari rumah Allah sendiri. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Hari ini, Tuhan sedang berbicara lewat api dan badai, lewat Israel dan Iran, lewat sejarah yang sedang terulang. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mendengar? Karena gelombang besar sedang datang, dan hanya yang berdiri di atas batu karang, yang sejati, Yesus Kristus, yang akan tetap bertahan. Dan pagi ini Tuhan belum datang untuk menghakimi, tapi untuk memanggil. Jawablah panggilan itu sebelum penghakimannya turun seperti badai yang tak terhentikan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan,
Ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan,
iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya,
karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.